My name is Amalia Rizalina Yolanda Putri Harahap. You can call me Yolanda. Saya dari batch 48. Name saya 42732-306. Yang pertama jawabannya adalah karena pemerintah sedang memperbaiki infrastruktur di bidang pariwisata. Contohnya, yaitu transportasi yang diperbaiki jalur antar kota maupun provinsi. Contohnya angkutan umum massal seperti bus, kereta api, dan lain-lainnya. Yang paling terpenting adalah Indonesia mempunyai banyak beragam sumber daya alam yang indah dan unik yang juga didukung oleh keunikan etnis dan budaya. Nomor 2 adalah motivasi berwisata adalah keadaan batin seseorang atau kebutuhan dan keinginan wisatawan yang dapat dianggap sebagai salah satu pengaruh psikologis terpenting terhadap perilaku wisatawan. Push motivation itu seperti mendorong diri kita sendiri untuk berwisata atau untuk membeli sesuatu yang pergi ke tempat tujuan tertentu seperti pelarian berupa lingkungan duniawi dan eksplorasi, relasi, dan lain-lain. Pull motivation, sesuatu yang dimiliki suatu destinasi untuk menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang ada di berbagai daerah tertentu, di berbagai daerah. Contohnya adalah lingkungan budaya dan alam, acara khusus, dan daya tarik wisata lainnya. Terima kasih. Jawaban nomor 3 adalah bersih adalah kondisi lingkungan dan mutu produk serta pelayanan pada destinasi atau daya tarik pariwisata yang mencerminkan keadaan sehat, higienis sehingga pengunjung, wisatawan merasakan kenyamanan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, rawat dengan baik lingkungan serta pariwisata yang ada di daerah-daerah pariwisata, tidak menimbulkan polusi udara maupun itu dari kendaraan, pabrik, ataupun lain-lainnya. Dan juga merawat lingkungan dengan baik. Nomor 4 adalah jawabannya Sabta Pesona itu apa sih? Sabta Pesona merupakan syarat yang harus dimiliki oleh suatu daya tarik wisata untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke tempat wisata tersebut. Suatu objek wisata harus menciptakan suasana yang indah dan menawan dimanapun dan kapanpun itu, apalagi di tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan, termasuk bagaimana saat melayani wisatawan dengan kondisi suasana yang menarik dan nyaman. Wisatawan akan merasa betah, merasa puas dengan kunjungan dan menciptakan kenangan indah dalam hidup mereka. Contohnya yang pertama, aman. Keadaan di mana wisata dapat merasa aman, bebas dari ancaman, gangguan, kekerasan, kriminalitas, kejahatan, pencurian, pemerasan, penangkapan, penipuan, dan lain-lainnya. Kedua, tertib. Kondisi yang mencerminkan suasana teratur dan disiplin dalam rangka bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam pergerakan kendaraan, penggunaan sarana baik prasarana di berbagai perilaku masyarakat lainnya. Prasarana tuh Nomor 3, kondisi yang dimiliki ciri bersih dan higienis, termasuk
dalam kondisi lingkungan, fasilitas wisata, fasilitas pelayanan, dan orang-orang yang memberikan pelayanan tersebut. Dengan ini, wisatawan akan merasa betah, nyaman di tempat yang mereka kunjungi, yang bersih dan sehat. 4. Menciptakan suasana segar, sejuk, dan nyaman melalui penghijauan yang teratur dan asri berupa tanaman dan taman dan ruang hijau di setiap lingkungan pada objek wisata. Kelima, indah, berupa ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan dalam hal infrastruktur ruangan, penggunaan skema warna dan harmonis dan selaras dengan lingkungan, menunjukkan ciri-ciri kepribadian bangsa. Indah selalu sesuai dengan kebersihan, ketertiban, serta tidak terpisahkan dari lingkungan, baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun karya manusia. 6. Ramah tamah, sikap dan perilaku masyarakat lokal yang berkomunikasi dengan ramah dan sopan kepada wisatawan, seperti menawarkan jasa dan mudah membantu tanpa pamrih. Keramahan adalah sifat budaya orang Indonesia yang selalu menghormati tamu dan menjadi tuan rumah yang baik. Sikap hangat ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga harus dipertahankan bagi tuan rumah. Nomor 7. Kenangan. Kesan yang menyenangkan dan akan selalu dikenang selalu mengunjungi sebuah objek wisata. Kenangan yang indah dan menyenangkan, tapi juga tidak nyaman, tapi bisa juga tidak nyaman. Kenangan yang ingin diwujudkan oleh wisatawan dalam ingatan dan perasaan wisata di Indonesia itu sendiri menyenangkan. Jadi sabda pesona itu harus dijaga. Terima kasih. Yang 5. Wisata budaya. Wisata budaya adalah jenis-jenis pariwisata. Yang pertama, pariwisata jenis ini tidak kalah dengan pariwisata lainnya, bahkan sering dijadikan agenda untuk kunjungan dari sekolah-sekolah. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan karena keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat baru yang mengandung budaya. Wisata ini akan diisi dengan mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, seni, dan budaya dari rakyat yang setempat. Dengan agenda ini seperti itu, wisata ini akan mempunyai manfaat dan tujuan seperti melestarikan alam, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Jenis yang kedua adalah wisata cagar alam. Wisata cagar alam banyak dilakukan oleh pencinta alam atau yang gemar memotret beragam binatang atau marga satwa serta beragam fauna. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan, hidup secara lestari. Contohnya mengunjungi Bali. Di Bali, wisata cagar alam yang telah berkembang adalah Taman Nasional Bari Barat dan Kebun Raya Eka Karya. Tujuan dari wisata bahari adalah untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap asri dan terlindungi. Jenis yang ketiga adalah wisata pertanian. Jenis pariwisata pertanian adalah perorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, ke perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya. Wisata ini
mungkin memungkinkan wisata dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi atau hanya melihat-lihat untuk menikmati suasana. Potensi wisata pertanian sangat bagus jika dikelola karena Indonesia memiliki letak geografis dan iklim yang sangat mendukung. Nomor 6, 3 jenis. Yang pertama, atraksi wisata. Atraksi wisata adalah menyebarkan elemen atraksi yang mempengaruhi pilihan wisatawan dan mempengaruhi prospektif motivasi atraktif wisatawan pada yang pertama, contohnya A. Atraksi wisata alam yang meliputi benteng alam, pantai, iklim, flora dan fauna serta bentukan geografis lain. Kedua, contohnya atraksi wisata buatan, biasa dibilang buatan manusia, meliputi bangunan dan infrastruktur pariwisata termasuk arsitektur bersejarah dan modern, monumen, trotoar, jalanan, taman, dan kebun. Pusat konvensi Marina Sky, tempat perbubakalaan, lapangan golf, toko-toko khusus dan daerah yang bertema dan daerah-daerah yang menyiapkan itu semua. Ketiga, atraksi wisata budaya meliputi sejarah dan cerita rakyat atau legenda, agama dan seni, teater, musik, tari, pertunjukan lainnya, dan museum. Dapat berkembang menjadi event khusus, festival, dan karnaval. Keempat, atraksi wisata sosial meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk asli, bahasa, dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial. Kedua adalah fasilitas di daerah wisata tujuan. Suatu destinasi yang membuat wisatawan ingin tinggal, menikmati, dan berpartisipasi dalam atraksi itu sendiri. Di antaranya adalah apartemen, villa, perkemahan. Contohnya yang pertama adalah unit akomodasi meliputi hotel, karavan, hostel, kondominium, kawasan peternakan, dan rumah penduduk, guest house. Yang kedua adalah restoran, bar, cafe di mana memiliki kriteria mulai dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Yang ketiga adalah transportasi pada destinasi meliputi taksi, kereta, penyewaan mobil, kemudahan penyewaan termasuk alat ski pada destinasi bersalju. Yang keempat adalah contohnya olahraga atau minat penjelajah atau aktivitas meliputi sekolah ski, sekolah berlayar, golf club, fasilitas perjalanan, stadium, penonton, pusat seni dan kerajinan, serta ilmu alam. Yang kelima adalah fasilitas lainnya meliputi sekolah, bahasa, dan pusat kesehatan. Retail outlets meliputi tempat belanja, agen perjalanan, souvenir, dan peralatan kemah, toko. Yang ketiga jenisnya adalah citra destinasi. Berpendapat bahwa citra destinasi di benak wisatawan sangat mempengaruhi keputusan dalam melakukan kunjungan. Citra destinasi bukan suatu yang harus membutuhkan pengalaman langsung dari wisatawan atau sebuah fakta, melainkan sesuatu yang selalu dapat memotivasi calon wisatawan untuk berwisata dan pada akhirnya memenuhi perjalanan wisatawan itu sendiri.